Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reski Hardianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keunggulan belajar BIPA dalam konteks pembelajaran bahasa kedua. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini telah mengantarkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Di samping itu, Indonesia juga telah mampu mengembangkan fungsinya sebagai sarana komunikasi yang modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni. Nah, Indonesia saat ini tengah beranjak menjadi bangsa besar yang mempunyai pengaruh di tingkat internasional. Hal ini telah dibuktikan dengan semakin gencarnya perjanjian-perjanjian baik yang bersifat bilateral maupun regional dengan pemerintah Indonesia. Secara tidak langsung, hal tersebut membuat salah satu unsur perekat persatuan bangsa, yakni bahasa Indonesia, semakin bernilai di mata penduduk dunia. Bahasa Indonesia tidak hanya penting dalam skala nasional, tetapi juga penting dalam skala global sebagai bahasa asing yang dipelajari. Mereka yang notabene-nya adalah orang asing semakin antusias untuk mengenal dan lebih mendalami bahasa Indonesia. Para pembelajar asing tersebut mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dengan beberapa tujuan, baik bersifat akademik maupun praktis. Warga asing yang belajar bahasa Indonesia dengan berbagai tujuan ini mulai mampu berkomunikasi hingga mereka ingin memperdalam linguistik Indonesia. Bukti banyaknya minat pembelajar asing untuk belajar bahasa Indonesia yang disebut dengan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang biasa dengar dengan BIPA sudah dikenal baik di Indonesia maupun di negara luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari unpad.co.id pada tahun 2013, bahasa Indonesia telah dipelajari di 72 negara. Beberapa negara tersebut adalah Maroko, Jerman, Australia, Polandia, dan Thailand. Di negara-negara tersebut, bahasa Indonesia telah dijadikan program studi yang dapat dipelajari di tingkat universitas. Pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ini merupakan pembelajaran bahasa yang dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kelas pemula atau biasa disebut dengan novice, kelas menengah atau yang biasa disebut dengan intermediate, dan kelas atas atau biasa disebut advance. Proses pembelajaran ketiga tingkatan tersebut mencakup 4 keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis yang dapat diajarkan secara terpisah maupun terpadu. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, pengajar bahasa dalam hal ini BIPA dapat memperhatikan aspek-aspek berikut. Yang pertama, bahasa adalah seperangkat kebiasaan. Yang kedua, ajarkan berbahasa, bukan tentang bahasa. Yang ketiga, bahasa adalah apa yang dikatakan atau digunakan oleh penutur asli, bukan apa yang dipikirkan oleh seseorang untuk dikatakan. Dan yang terakhir, karakter bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya itu berbeda. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing di level awal atau atas, itu tidaklah jauh dari kendala. Walaupun materi yang diajarkan tergolong mudah, proses pembelajarannya dapat mengalami kendala sebagai berikut. Yang pertama, siswa merasa canggung untuk menggunakan bahasa Indonesia karena sistem kebahasaannya itu berbeda dengan bahasa yang dimilikinya. Yang kedua, siswa merasa susah mendapatkan lawan tutur yang selevel dengan kemampuan bahasanya. Dan yang ketiga, siswa merasa kesempatan mempraktikkan bahasa Indonesia itu kurang luas. Nah, kendala itu disebabkan pembelajaran BIPA adalah pembelajaran asing yang memiliki latar budaya dan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang dipelajarinya.
Perbedaan bahasa dan budaya tersebut memiliki konsekuensi pada pemilihan materi bahasa Indonesia yang diajarkan kepada mereka karena perolehan bahasa kedua yang termasuk bahasa Indonesia untuk penutur asing dipengaruhi secara kuat oleh bahasa pertama. Untuk lebih lanjut, satu-satunya penyebab kesulitan dan kesalahan dalam bahasa kedua ini atau bahasa asing adalah pengaruh bahasa pelajar pertama. Selain itu, keadaan tersebut terjadi karena terkadang pengajar mengalami keraguan dalam mempraktikkan pembelajaran yang bersifat komunikatif. Dengan demikian, diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa. Nah, dalam pemilihan metode pembelajaran, para pengajar BIPA harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Di sini pembelajaran yang akan saya terapkan adalah pembelajaran dengan metode kooperatif. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain lebih memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat menerapkan kemampuan bahasanya secara langsung. Siswa dapat meningkatkan kemampuannya dengan berinteraksi dengan sosialnya. Dan siswa dapat mengembangkan sikap positif dengan bekerja sama. Selain itu, metode pembelajaran kooperatif juga memberikan gambaran terhadap budaya Indonesia yang menerapkan sistem gotong royong dan musyawarah. Sementara itu, ada beberapa manfaat penerapan metode pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk berkomunikasi yang akan menimbulkan atmosfer kelas yang positif. Yang kedua, menciptakan tempat yang aman bagi siswa untuk berlatih dan menerima masukan dari temannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa untuk mengoreksi kesalahan dirinya sendiri tanpa harus guru yang melakukannya. Sebelum menerapkan pembelajaran kooperatif, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pengajar. Pengajar harus mempertimbangkan tujuan pembelajar untuk mempelajari bahasa Indonesia ini. Materi pembelajarannya, suasana kelasnya yang meliputi jumlah siswa dan latar belakang siswa, serta kesesuaian materi pengajaran dengan metode kooperatif dengan tipe yang sesuai. Baiklah, pembelajaran ini dapat dipadukan dengan beberapa permainan yang melibatkan siswa secara berpasangan maupun kelompok. Penggabungan pembelajaran dengan menerapkan permainan dapat menjadi salah satu kegiatan yang diterapkan di pembelajaran atau di kelas bahasa asing. Penerapan permainan tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip pemerolehan bahasa kedua. Dengan demikian, pemain tidak hanya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Di sini permainan yang digunakan dapat dimodifikasi dari permainan-permainan yang sudah ada sebelumnya dan disesuaikan agar lebih cocok digunakan untuk atau dalam pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sehingga dalam proses pengajaran bahasa kedua ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.